Dalam meningkatkan akses dan penyelenggaraan pelayanan KB yang berkualitas, BKKBN menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur. Alokon disediakan dengan sistem kafetaria yang memberikan banyak pilihan sesuai dengan tujuan kesehatan reproduksi. Jenis alat dan obat kontrasepsi yang disediakan meliputi alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, kontrasepsi implan, kontrasepsi suntik, kontrasepsi pil, dan kondom. Selain itu pula terdapat metode lain yaitu 1. Vasektomi, metode operasi pria atau MOP, 2. Tubektomi, metode operasi wanita atau MOW. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang lebih dikenal dengan IUD atau Intrauterine Device merupakan alat kontrasepsi berbentuk huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Terbuat dari plastik yang kecil dan fleksibel, dililit dengan tembaga halus dan memiliki 1 atau 2 benang. Tembaga pada IUD menyebabkan reaksi peradangan steril pada saluran telur sehingga menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam saluran telur. Efektivitas IUD mencapai 99,2% mencegah kehamilan. Dengan manfaat efektif segera setelah pemasangan, dapat dipakai hingga 8-10 tahun, tidak mempengaruhi hubungan seksual, aman bagi ibu menyusui, kesuburan dapat segera kembali setelah IUD dilepas. Adapun keterbatasan dari alat kontrasepsi ini adalah pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Perlu pemeriksaan secara rutin agar posisi benang IUD tidak berubah dan menghindari IUD keluar sendiri. Tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Tidak disarankan digunakan pada perempuan dengan IMS atau sering berganti pasangan. AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan atau susu KB, adalah kontrasepsi yang mengandung hormon yang diletakkan di bawah kulit lengan atas dan terdiri dari 1 atau 2 batang plastik kecil yang elastis dan aman. Kandungan hormon dalam implan mencegah pelepasan telur dari indung telur dan mengentalkan lendir mulut rahim. Efektivitas implan 99,9% mencegah kehamilan. Dengan manfaat, dapat dipakai hingga 3 tahun, tidak mengganggu hubungan seksual, aman bagi ibu menyusui, kesuburan dapat segera kembali setelah implan dilepas, mengurangi nyeri dan jumlah darah haid. Keterbatasan dari implan adalah pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Kontrasepsi suntik atau suntik KB. Suntik KB yang disediakan oleh BKKBN terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, suntik KB kombinasi 3 bulanan, kontrasepsi suntik kombinasi. Mengandung 2 hormon yaitu progestin dan estrogen yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, mempengaruhi dinding rahim sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi ini disuntikan setiap 3 bulan sekali. Efektivitas suntik KB kombinasi 3 bulanan 97% mencegah kehamilan. Memiliki manfaat, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak perlu pemakaian setiap hari. Sedangkan keterbatasan kontrasepsi ini adalah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Efektivitas tergantung pada kepatuhan peserta KB untuk suntikan ulangan. Pemulihan kesuburan terjadi secara bertahap, rata-rata sekitar 5 bulan, mengurangi produksi ASI. Kedua, suntik KB 3 bulanan kontrasepsi suntik progestin. Mengandung hormon progestin yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, menjadikan selaput lendir rahim tipis, dan dinding rahim mengecil. Disuntikan setiap 3 bulan sekali. Efektivitas suntik KB 3 bulanan 96% mencegah kehamilan. Manfaat dari kontrasepsi ini tidak mengganggu hubungan seksual, aman bagi ibu menyusui 6 bulan pasca melahirkan, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker dinding rahim, mioma uteri, penyakit gejala radang panggul, anemia defisiensi besi, mengurangi krisis sel sabit, nyeri panggul, menstruasi yang tidak teratur. Sedangkan keterbatasannya adalah
harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kembalinya kesuburan rata-rata 4 bulan setelah penghentian pemakaian, pada pemakaian jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang. Pil KB. Pil KB yang disediakan oleh BKKBN terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, pil KB 1 kombinasi kontrasepsi. Pil kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, mengganggu pergerakan saluran telur sehingga transportasi telur terganggu. Efektivitas pil KB 1 kombinasi 93% mencegah kehamilan. Manfaat kontrasepsi ini adalah mudah didapat dan digunakan, tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan, membantu mencegah kanker dinding rahim, kanker indung telur, kista indung telur, penyakit radang panggul, anemia defisiensi besi, mengurangi nyeri haid, nyeri ovulasi, masalah pendarahan menstruasi, dan jerawat. Keterbatasan dari kontrasepsi ini harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Jika lupa, berisiko terjadinya kehamilan, mengurangi produksi ASI. Kedua, pil menyusui, pil progestin atau progestin only pill (POP) adalah pil yang mengandung progestin dengan dosis yang sangat rendah yang bekerja dengan cara mencegah ovulasi, mengentalkan lendir mulut rahim, menjadikan dinding rahim tipis dan mengecil. Efektivitas pil menyusui 93% mencegah kehamilan. Manfaat dari kontrasepsi ini aman untuk ibu menyusui, tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali, mengurangi nyeri haid, mengurangi jumlah pendarahan haid. Keterbatasan yang dimiliki harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Jika lupa, berisiko terjadinya kehamilan, peningkatan atau penurunan berat badan. Kondom merupakan sarung berbentuk silinder yang tipis terbuat dari lateks atau karet dipasang pada penis saat berhubungan seksual, sehingga menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Efektivitas kondom 87% mencegah kehamilan. Manfaat dari alat kontrasepsi ini tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Proteksi ganda, yaitu mencegah kehamilan dan IMS, tidak mempengaruhi produksi ASI, mudah didapat dan digunakan. Keterbatasan dari alat kontrasepsi ini, cara dan kedisiplinan dalam penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Memerlukan kerjasama yang baik dengan pasangan, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual, tidak dapat digunakan bagi yang mengidap alergi bahan lateks. Metode operasi pria, MOP, vasektomi, merupakan metode kontrasepsi pria bagi pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi. Metode ini adalah tindakan mengikat dan memotong kedua saluran sperma sehingga cairan mani tidak lagi mengandung sperma. Efektivitas MOP 99,8% mencegah kehamilan. Manfaat metode ini adalah aman, sederhana, mudah dan cepat. Tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria. Dilakukan 1 kali dan efektif dalam jangka panjang. Dilakukan dengan metode operasi tanpa pisau. Keterbatasan dari metode ini adalah dilakukan oleh dokter terlatih. Sesudah operasi masih harus menggunakan kondom atau kontrasepsi lainnya selama 3 bulan atau kurang lebih 20 kali ejakulasi untuk memastikan cairan mani tidak mengandung sperma. Komplikasi minor seperti infeksi, pendarahan, nyeri pasca operasi dapat terjadi pada beberapa individu. Metode operasi wanita, MOW, tubektomi atau sterilisasi wanita, merupakan metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan mengikat atau memotong atau memasang cincin dari bahan lunak yang aman pada kedua saluran telur. Jenisnya mini laparotomi, laparoskopi. Efektivitas MOW 99,5% mencegah kehamilan. Manfaat metode ini aman bagi ibu menyusui, dilakukan 1 kali dan efektif dalam jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak memiliki efek samping dalam jangka panjang. Secara psikologis akan merasa nyaman dalam kehidupan seksualnya karena tidak khawatir akan terjadi kehamilan. Dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau keguguran. Rahim tidak diangkat sehingga ibu masih mendapatkan haid. Keterbatasan dari metode ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan, rasa sakit dalam jangka pendek setelah tindakan. Semua alat
Obat dan metode kontrasepsi aman digunakan selama dikonsultasikan dan dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi penyuluh KB, dokter atau bidan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Berencana itu keren! 2 anak lebih sehat.